Halo, selamat malam Mbak Iin. Gimana kabarnya nih Mbak Iin? Sehat? Alhamdulillah. Oke, baik sekarang ya kita mulai sesi konselingnya ya. Sebelumnya untuk Mbak Iin bisa memposisikan diri Anda senyaman mungkin. Biar kita untuk ngobrol-ngobrol itu lebih enak gitu. Oke, terima kasih. Nah, di sini, di sesi ini, saya untuk konselingnya Mbak Iin itu menggunakan teknik clock meter. Nah, teknik ini Mbak Iin bisa milih salah satu warna yang saya tunjukkan ke Mbak Iin. Nih, nih. Nah, jadi warna ini mempunyai arti masing-masing. Yang pertama kalau biru, jadi Mbak Iin itu tidak siap untuk menceritakan masalah Mbak Iin. Untuk kalau kuning, berarti Mbak Iin itu masih ragu-ragu nih untuk cerita sama saya terkait masalah Mbak Iin. Nah, untuk warna pink ini, berarti Mbak Iin udah siap untuk menceritakan gitu. Oke, untuk Mbak Iin siap untuk sesi konseling ini. Nah, mari kita mulai sesi konseling ini. Nah, Mbak Iin monggo milih warna apa dari tiga warna ini? Yang pink, yang benar pink ini. Oke, berarti tanda pink Mbak Iin siap untuk menceritakan masalah Mbak Iin. Oke, mari kita mulai cerita permasalahan ini. Monggo Mbak Iin untuk utarakan masalah Mbak Iin. Insya Allah saya bisa membantu dengan mengasih solusi ke Mbak Iin. Iya, hmm. Oke, oke. Terima kasih Mbak Iin udah mau menceritakan. Nah, mungkin nih solusi dari saya sendiri. Yang penting Mbak Iin itu harus bisa move on. Move on artinya harus bisa menghilangkan rasa-rasa masa lalunya yang rasa suka atau rasa gimana, kenangan, itu harus bisa. Walaupun itu sulit ya memang, tapi ya pelan tapi pasti. Nah, seperti ada kalau Mbak In biasanya kalau lagi tidur biasanya cecetan ya sekarang kayak nggak usah pikir lah, kayak harus memulai dengan hidup baru. Mbak In harus adaptasi dengan diri sendiri Mbak In kayak gitu. Nah, mungkin emang berat sih kalau misalnya kan Mbak In udah hubungan lama nih dengan si pacarnya Mbak In, mesti untuk move on itu lama. Tapi kalau Mbak In itu mulai menghilangkan atau memulai melupakan masalah kenangan, masalah-masalah masa lalu dengan pelan-pelan, insya Allah sih Mbak Iin bisa melupakannya dia. Untuk masalah hati, mungkin Mbak Iin itu belum siap. Mungkin. Karena Mbak Iin udah rasa dikecewain kayak gitu, bener nggak? Ya,
Iya, kayak gitu. Pasti kalau di hati kecil pun ada rasa kecewa dan mesti ada rasa-rasa gimana kalau Mbak ini tuh mau dekat sama seseorang. Jadi masih ada rasa ragu kayak gitu. Nah, mungkin ya perlahan-lahan Mbak In harus mulai membuka lembaran baru, biarlah lembaran lama ditinggal menjadikan masa lalu dan tidak akan dikenang. Mungkin itu dari solusi dari saya Mbak In. Hmm. Pasti masih terngiang-ngiang di kepala ya dari atas segala masalah dalam berhubungan ya. Karena apa gini. Hmm. Mungkin itu kan ada salah satu privasi dari dari mantannya Mbak In itu pasti ada. Tapi mungkin ini hikmah buat Mbak Iin buat mulai sekarang mungkin suruh membuka hati yang baru lagi dan membuka lembaran baru lagi gitu. Hmm. Iya, iya benar. Kalau masalah move on itu yang kalau apalagi hubungan udah panjang, itu emang kayak gitu harus harus move on-nya itu lama. Karena apa? Karena move on cepat itu tidak mungkin terjadi. Pasti ada perlahan, lahan, lahan. Tapi lahan-lahan itu pasti kok. Jadi Mbak Ein, saran dari saya harus mulai move on. Walaupun itu sulit, tapi insya Allah berlahan-lahan itu menjadi. Iya. Nah, itu mungkin bisa dibantu nih. Berarti, nah itu masalah yang utama kalau Mbak Iin kan udah ada yang deket nih. Nah ini tuh harus jujur, harus ungkapin perasaan. Maksudnya gini, jangan menutup-nutupin masalah, apalagi masa lalu. Nah kalau semakin menutupin masalah, Mbak Iin itu semakin menjadi-jadi dan itu untuk masalah move on itu semakin lama kalau masalahnya itu selalu dipendam kayak gitu. Nah mumpung udah ada yang lagi dekat, nah mulailah terbukalah dengan yang lagi dekat Mbak Iin kayak gitu. Jadi kayak gini ya Mbak, ini tuh harus kuat loh. Udah ditinggal, tapi ini udah ada penggantinya. Berarti Mbak ini tuh udah masih ada yang sayang dan Mbak In tuh harus berusaha untuk melupakan masa lalunya Mbak In dan harus bisa move on loh. Soalnya kenapa? Udah ada dukungan dari orang lain untuk Mbak In itu melupakan masa lalunya Mbak In dan untuk membuka lembaran baru. Hmm. Jangan akan. Iya, paham kok, paham kalau masalah gitu. Kalau saya menjadi bayin pun juga kayak gitu. Udah udah berhubungan lama, tiba-tiba kandas di pertengahan jalan, pasti untuk melakukan proses move on itu pun sulit. Karena apa? Karena kejadian-kejadian kecil pun
itu bisa mengingatkan kita dengan pasangan masing-masing kayak gitu kan. Nah, untuk Mbak itu harus melakukan kegiatan positif lainnya. Sering-sering melakukan kegiatan, yang penting Mbak Iin itu jangan sering sendirian, apalagi sampai pikiran Mbak Iin kosong. Nah, kalau pikiran Mbak Iin kosong, biasanya itu malah memunculkan pikiran-pikiran masa lalu Mbak Iin itu tiba-tiba muncul kayak gitu. Kalau Mbak Iin itu lagi melamun sendirian, kayak orang galau kayak gitu. Hmm. 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 Jadi intinya, Mbak Iin itu harus bisa move on. Pelan tapi pasti. Dan diperbanyakin kegiatan. Jangan sering melamun. Karena kalau sering melamun, pikiran yang masa lalu Mbak In tuh kadang-kadang itu pasti muncul. Nah, begitu. Dan berusaha terbuka hatinya. Kan sekarang kan Mbak In udah ada yang deket nih. Nah, di situ momennya Mbak In bisa untuk membuka hati Mbak In lagi dan membuka lembaran baru lagi untuk Mbak In. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak In untuk sesi konseling ini. Saya bisa tutup kan? Bisa klik save. Nggak apa-apa Kak. Saya kan sebagai seorang konselor harus siap menerima apapun curhatan dan harus siap untuk memberikan solusi. Oke, untuk Mbak In, terima kasih. Dan untuk sesi konseling ini, kita tutup ya Mbak In. Oke, terima kasih Mbak In.